Buat aset. Mungkin untuk pagi ini saya akan membawakan result update untuk Telkom yang terkait result mereka di kuartal pertama tahun 2025 ini. Oke, bisa next? Ya, jadi kalau berdasarkan performance mereka di kuartal pertama ini, dari sisi pendapatan mereka turun ya sekitar 2,9% secara quarter on quarter dan turun 2% ya secara year on year, catatkan kinerja di 36,6 triliun rupiah ya. Jadi hal ini disebabkan oleh adanya penurunan dari total ARPU mereka dan juga subscriber yang mengalami kehilangan ya di 3 bulan pertama ini. Dan sejalan dengan penurunan pendapatan mereka, EBITDA mereka juga mengalami penurunan ya sebesar 18,2 triliun rupiah. Dan dari sisi net profit atau earnings mereka di kuartal pertama juga turun sebesar 2,7% secara quarter on quarter dan turun 4% ya secara year on year, catatkan kinerja di 5,8 triliun. Jadi secara overall untuk kinerja Telkom di kuartal pertama ini masih inline dengan estimasi kita dan juga estimasi konsensus. Namun kita melihat untuk tahun ini kemungkinan berdasarkan dari sisi makro yang masih cukup challenging dan juga dari sisi soft purchasing power ini masih akan menekan kinerja Telkom selama full year tahun 2025 ini. Ya, so next. Ya, jadi apa sih penyebab penurunan dari pendapatan dan juga performance mereka di di first quarter tahun 2025 ini? Jadi memang dari sisi subscriber mereka kehilangan 1,3 juta ya. Dan dari sisi ARPU mereka mengalami penurunan sebesar 6,4% secara year on year di 42.000. Dan kalau misalnya kita lihat memang ini disebabkan oleh adanya pelemahan dari daya beli masyarakat yang menyebabkan adanya down trading dari para user dan juga perubahan uh, apa nama behavior dari pembelian paket data dari paket bulanan menjadi paket kartu perdana ya yang menawarkan harga yang jauh lebih murah dengan bonus kuota yang jauh lebih banyak. Namun kalau bisa kita lihat memang dari sisi traffic masih lumayan robust, masih tumbuh lumayan signifikan ya sebesar 15%. Dan memang kita melihat untuk Telkom sendiri di kuartal pertama ini masih cukup challenging ya, dan secara industri juga masih cukup sulit terlihat dari kinerja Indosat dan juga XL yang masih lumayan under pressure ya. Jadi memang secara industri sektoral masih tergolong cukup sulit ya, dan Telkom juga terkena imbasnya sebagai market leader di ranah telekomunikasi di Indonesia. Oke, next. Ya, namun di sisi lain kita melihat adanya sentimen positif ya dari sisi segmen IndiHome mereka atau broadband service mereka, di mana dari sisi revenue mereka masih mencatatkan pertumbuhan sebesar 0,4% secara quarter on quarter dan 3,4% ya secara year on year di 6,6 triliun. Nah, namun kalau misalnya kita lihat dari sisi ARPU, memang masih menurun ya sekitar 7,8% secara year on year. Ini diakibatkan oleh adanya intensifying competition dari sisi fixed broadband market dengan adanya pendatang baru seperti Starlight dan juga dari Remala Abadi ya. Mereka punya produk yang menawarkan produk yang jauh lebih murah, apa namanya, meningkatkan persaingan di pasar fixed broadband ya. Jadi memang kalau misalnya kita lihat untuk IndiHome performance sendiri masih ditopang oleh pertumbuhan dari sisi subscriber. Namun dari sisi ARPU masih under pressure. Oke, next. Ya, jadi untuk fokus ke depannya, Telkom akan lebih mengembangkan dari lini bisnis baru mereka untuk data center, di mana untuk data center sendiri dari First Q ini, mereka sudah mengoperasikan sekitar 35 data center ya, dengan total kapasitas itu di 38 megawatt. Dan ke depannya memang mereka sedang mengembangkan fasilitas baru di Cikarang dan juga Batam, dan diharapkan untuk dari Cikarang ini mereka bisa apa namanya untuk beroperasi di second half tahun ini ya. Dan untuk segmen ini masih menyumbang relatif kecil untuk dari sisi top line mereka sekitar 1-2% dari total revenue Telkom di first quarter ya. Jadi memang untuk kedepannya mereka coba mengembangkan dan menjalani untuk mendapatkan source of income yang baru ya. Ya, untuk rekomendasi kita di sini menurunkan untuk rating kita ke trading buy dengan target TP itu di 3.200 dengan valuation itu di 4,6 kali
full year 2025 EV/EBITDA ya. Jadi memang secara valuasi dan juga secara earnings kita downgrade dan kita turunkan dari sisi earnings mereka di tahun ini sekitar 10% dan di tahun depan itu sekitar 11-12% ya. Jadi memang dari sisi kinerja dan juga dari sisi makro yang masih cukup sulit, kita melihat kinerja Telkom masih akan under pressure untuk di tahun ini hingga tahun depan. Ya, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Kembali ke Glenda, terima kasih.